Brand Oppo memang kerap kali banyak memberikan kita pilihan untuk lini seri produk mereka, tak terkecuali untuk F series mereka saat itu. Terhitung sejak kemunculannya lewat F series di tahun 2015-an, Oppo kian melebarkan sayap mereka di Indonesia dengan lebih banyak memberikan kita pilihan. Yang mana saat itu memang kalau misal seri F dilanjutin, mungkin tahun sekarang sudah sampai di F23 atau F25. Tapi di saat yang bersamaan di tahun 2019, Oppo secara resmi mengumumkan kalau F-series mereka telah dipensiunkan di Indonesia. Dan sebagai gantinya adalah Oppo Reno series. Yang mana untuk Reno series mereka sendiri di tahun sekarang sudah sampai di Reno 7. Dan bentar lagi mau keluar Reno 8 sih. Oke, di tahun saya ada Oppo F9 yang original, bukan yang refurbished ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang HP ini adalah ex pemakaian bapak-bapak yang untuk ori atau tidaknya sudah saya validasi sebelumnya. Kira-kira masih worth it kah HP ini dipakai di tahun 2022? Oke, sebelum lanjut ke bahasan Oppo F9 ini, saya ingin flashback sedikit tentang HP ini. HP ini lagi marak-maraknya beredar di marketplace setelah 4 tahun rilis di Indonesia dan terbilang cukup sukses saat itu. Kini produk Oppo F9 banyak ditawarkan di toko-toko online dengan kondisi yang katanya baru. Padahal dari segi produksi jelas kalau Oppo F9 ini udah discontinue. Lalu apa yang membuat masih banyak produk Oppo ini bertebaran di toko online? Yang pertama, investigasi yang saya dapat bahwa barang yang mereka jual bukanlah barang original. Mungkin part-partnya sudah diganti dan KW2 gitu. Kalau istilah sekarang orang bilang barang refurbished atau barang yang kembali didaur ulang dan dijual kembali. Lantas apakah itu salah? Kalau menurut saya tidak, asalkan sellernya ngasih deskripsi lengkap sesuai keadaan barangnya dan tidak berbohong dengan apa yang ada di dalam HP tersebut. Dan tentunya sudah siap backup garansi dan keluhan dari konsumen nantinya. Tapi dari beberapa feedback yang saya lihat yang membeli HP ini di toko Orange, bukan tidak sedikit yang mengeluh HP-nya bermasalah. Ada juga yang mengeluh nggak bisa dicas, ada juga yang mengeluh jaringannya nggak muncul. Tapi bukan sedikit juga yang memberikan komentar positif dan merasa puas tentang produk mereka. Oke, kali ini saya akan memberikan tips sedikit agar bisa memberikan barang original dan refurbished untuk Oppo F9 ini. Yang pertama mungkin Anda bisa melihat dari boxnya. Untuk yang original di pojok kiri atas ada tulisan untuk informasi ROM dan memori internal. Sedangkan untuk box refurbished nggak ada. Dan di box ori ada kayak segel gitu di atas. Kalau di box refurbished ini nggak ada ya. Perbedaan lainnya mungkin adalah tempat produksinya sendiri. Kalau yang original untuk tempelan boxnya diproduksi di Indonesia, sedangkan yang refurbished diproduksi di Cina. Untuk mengecek bagian unitnya, teman-teman bisa lewat aplikasi apakah benar-benar cocok. Misal antara ROM dan internal apakah itu pas. Soalnya kalau yang refurbished biasanya RAM-nya tertulis di tentang ponsel itu 6GB, tapi pas kita coba aplikasi pengecek HP, misalnya aplikasi ZVUZ atau AIDA 64, RAM-nya hanya kebaca 4GB. Oh ya, akhir tahun 2021 kemarin saya sempat beli HP yang refurbished itu ya. Saat itu harganya masih 1,4 juta. Dan beberapa hari yang saya pakai sempat saya review, kondisinya masih aman-aman sih. Oke, sekarang mari kita lanjut pembahasan Oppo F9 ini. Tapi seperti biasa kita lihat dulu dari desain HP ini di tahun sekarang. Kalau menurut saya pribadi jelas desain HP ini sudah kurang menarik ya di tahun sekarang. Back cover dan framenya ini terbuat full dari plastik, yang feel genggamannya memang agak sedikit murah. Dan untuk finishingnya sendiri dibuat glossy dan ada motif kayak sisik ikan di bagian bawah, yang bisa memberikan kesan fresh saat itu. Untuk sekarang sih enggak. Untuk bagian depan masih khas desain tahun 2018-an, punya poni kecil dan tentunya sudah mengusung layar full screen. Ukuran layar HP ini adalah 6,3 inci dengan rasio 19,5:9 dengan resolusi 1080x2340 pixel atau Full HD+. Panel yang dipakai masih IPS dengan proteksi Corning Gorilla Glass 6. Untuk warna dan gambar yang dihasilkan saya rasa masih cukup enak sih. Kontras dan warna juga masih cukup bisa diandelin sampai tahun sekarang. Untuk kebutuhan menonton saya rasa HP ini masih oke ya. Oh ya, ada 3 varian resmi yang masuk ke Indonesia saat itu kalau nggak salah. Ada yang RAM 4 dengan plus internal 64, terus 6GB dengan plus internal 64, dan satu lagi 6GB dengan plus internal 128. Tapi uniknya Oppo untuk varian RAM 6 dikasih embel-embel Pro di belakang. Padahal bedanya cuma di RAM dan harga.
Oke lanjut, untuk chipsetnya sendiri Oppo F9 diotaki MediaTek Helio P60. Untuk di tahun 2018 chipset ini terbilang cukup mumpuni, walaupun banyak juga orang yang sering membandingkan dengan chipset yang dipakai Redmi Note 5 saat itu. Tapi untuk tahun sekarang performa chipset ini masih cukup bisa diandelin kok. Menghandle aplikasi ringan seperti sosmed, buka YouTube masih lancar jaya. Sesekali main game juga masih oke sih, seperti game Mobile Legends juga masih bisa dijalankan dengan baik. Dan untuk game Free Fire masih bisa jalan, intinya masih bisa jalan, tapi enak atau enggaknya ya saya rasa cukup lah. Salah satu mungkin yang agak mengganjal menurut saya adalah peletakan speaker di HP ini yang berada di sebelah kiri. Jadi saat kita main game, telapak tangan kita rawan menutupi bagian lubang speakernya. Sehingga memang kualitas audio yang dikeluarin jadi berkurang atau nyaris ketutup. Tapi memang cara sederhananya bisa kita akali dengan memutar HP-nya lagi. Oh ya, untuk slot SIM-nya sendiri, HP ini sudah aman ya, pakai triple slot, dual SIM plus micro SD. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi memakai dual SIM plus micro SD berbarengan. Untuk security-nya, Oppo F9 masih punya fingerprint tradisional di bagian belakang, yang responnya saya rasa juga masih cukup cepat. Selain fingerprint, ada juga face unlock, yang untuk fitur ini sangat jarang sih saya gunakan. Oh ya, varian RAM yang sedang saya bahas ini adalah RAM 4GB dengan plus internal 64GB. Dia sudah berjalan di Android 10 berbasis ColorOS 7.1. Saya rasa untuk update-nya baik bagi OS ataupun ColorOS saya rasa udah mentok, nggak bakalan kebagian update lagi. Salah satu mungkin daya tarik HP ini dulu adalah kamera selfie-nya. Oppo memang sudah tersimpan di benak kebanyakan orang sebagai rajin selfie. Tak tanggung-tanggung Oppo menyempatkan lensa yang cukup besar ya untuk kamera selfie-nya saat itu. Untuk bagian kamera, Oppo F9 punya dual kamera belakang yang masing-masing beresolusi 16MP plus 2MP. 16MP sebagai kamera utama, 2MP sebagai depth sensor. Sedangkan selfie-nya beresolusi 25MP. Untuk kualitas kamera yang dihasilkan saya rasa cukup ya. Detailnya dapat, kontras dan saturasi warna juga masih lumayan. Gak ada processing warna yang berlebih. Saya rasa cukup lah di tahun sekarang. Untuk hasilnya teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Yo, beginilah hasil kamera belakang dari Oppo F9. Oppo F9 di resolusi 1080p, nggak stabil. Ini goyang-goyang untuk kualitas videonya. Tapi untuk warna dan gambar yang dihasilkan saya rasa masih cukup bagus. Untuk langit juga cerah, khusus kamera belakang nih ya. Kita akan coba untuk melihat detail dari bunga ini. Masih oke sih ya, dari dulu kamera Oppo memang nggak diragukan ya. Sejak kemunculannya dengan Oppo F series, F1S, F1F sama F1 Plus kalau nggak salah. Tapi di sini nggak ada stabilisasi, jadi untuk perekaman video di 1080p masih goyang-goyang.
Ini rumah kosong. Yang ini rumah orang. Oke. Oh ya, salah satu mungkin yang membuat saya salut dengan OVO ini adalah kecepatan casnya sendiri yang sangat ngebul. Karena udah didukung fast charging 20 watt yang OVO bilang teknologi VOOC. Yang ngecas dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri masih lumayan awet. Walaupun hanya berkapasitas 3500 mAh, tapi bisa digunain seharian sih. Oke, kesimpulan untuk OVO F9 ini, HP ini bisa jadi worth it untuk Anda yang lagi nyari HP bekas kamera selfie terbaik di masanya dengan budget 1 juta. Karena memang untuk pasaran secondnya sendiri sudah dijual di harga 1 juta sampai 1,4 juta. Tapi bagi Anda yang berminat membeli HP ini di toko online di tahun sekarang, saya kurang rekomendasi sih. Karena saya takutnya nanti barangnya nggak bakalan awet atau bertahan lama. Bagusnya Anda mending mencari HP bekas yang original. Tapi jika Anda ngeyel dan nekat, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Oke, sekian review OVO F9 kali ini dari KP Gadget. Like jika teman-teman suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you.